Salam adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana keadaannya sekarang? Puji Tuhan, sehat semua. Dan tentu bergembira ya adik-adik ya. Kenapa bisa bergembira? Karena tadi malam tidurnya tepat waktu. Dan sebelum tidur berdoa, sehingga Tuhan memelihara. Dan sekarang bangun pagi dengan cerah ceria. Dan kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Nah adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Adik-adik, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Adik-adik, duduk kembali. Kita akan berdoa kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita, dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh sehat selalu ya Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami Tuhan dalam keadaan sehat, cerah, gembira Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu Tuhan bisa menjadi pelita bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan setiap hari kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kini kita akan membaca firman Tuhan. Siapkan ya Alkitabnya. Kita akan membaca dari
Perjanjian Baru dari Injil Markus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-12. Sudah siap semuanya? Mari kita membaca. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah firman Tuhan pada minggu ini. Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa dalam kebaktian sekolah minggu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, ya, sudah berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini saatnya kita akan belajar tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan, ya. Tadi kita membaca bersama-sama yang tadi sudah dipandu oleh Ibu Penatua Sarce, ya. Bahan Alkitabnya yaitu dari Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Temanya, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu dalam pelayanannya selalu memberikan mukjizat, ya, mengadakan mukjizat. Salah satunya yaitu mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam dunia ini, dalam pelayanannya, yaitu menyembuhkan orang lumpuh. Nah, adik-adik, orang lumpuh ini, ya, juga
ketika mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus, itu juga ada peran dari teman-temannya, adik-adik ya, sahabat-sahabat yang dimiliki oleh orang lumpuh tersebut. Nah, tadi kita sudah membaca di Alkitab ya, bahwa ada 4 orang yang menggotong orang lumpuh itu untuk menemui Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ya, pada waktu itu ketika Tuhan Yesus dalam mengadakan pengajarannya selalu dikerumunin oleh banyak orang. Nah, ketika sampai di rumah orang yang Tuhan Yesus hadir di situ, ya, rumah itu sudah dikerumunin oleh orang banyak, ya, sehingga orang yang lumpuh itu, teman-temannya itu tidak bisa masuk menemui Tuhan Yesus itu lewat pintu depan, ya. Nah, adik-adik, mereka sahabat-sahabat orang lumpuh ini, dia mencari cara bagaimana supaya orang lumpuh ini bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, tadi juga dikatakan ya, akhirnya teman-temannya membawa orang lumpuh itu naik ke atap rumah. Nah, adik-adik bisa dibayangkan ya, ketika membawa orang lumpuh itu, ya, teman-temannya itu memakai tilam. Ya, itu harus dibawa dengan hati-hati, harus ada keseimbangan supaya orang yang lumpuh itu tidak jatuh. Nah, setelah sampai juga di atap, mereka membongkar atap rumah orang tersebut. Nah, adik-adik, begitu pedulinya, begitu perhatiannya teman-teman dari orang lumpuh ini, ya, mereka tidak memperdulikan. Mungkin saja mereka berat ya membawa orang lumpuh tersebut, atau juga mungkin saja mereka akan dimarahi oleh yang mempunyai rumah karena atap rumahnya dibongkar. Tetapi karena cintanya, karena iman mereka mau menolong orang yang lumpuh itu, sehingga mereka menurunkan orang lumpuh itu, sehingga orang lumpuh itu berada tepat di depan Tuhan Yesus, dan akhirnya orang lumpuh itu bisa berjalan kembali. Nah, adik-adik ya, beruntung sekali orang lumpuh itu mempunyai teman-teman yang memiliki kepedulian, perhatian ya, supaya bisa sembuh. Nah, adik-adik, itu adalah mereka melakukannya karena cinta yang mereka miliki juga didasari oleh iman. Nah, adik-adik ya, kita bisa mengambil kesimpulan ya dari sahabat-sahabat orang lumpuh ini. Nah, adik-adik di sekolah pasti memiliki banyak teman. Ya, temannya itu pasti bermacam-macam sukunya, berbeda juga agamanya. Ya, tapi memiliki banyak teman itu mendatangkan sukacita ya adik-adik ya. Coba bayangkan kalau kita tidak memiliki sahabat, memiliki teman, tidak enak rasanya adik-adik ya. Di sekolah kita bisa belajar bersama, berdiskusi ya, sehingga kita bisa belajar dengan baik. Nah, begitu juga ketika kita ada di rumah. Kita juga memiliki banyak teman ya adik-adik ya. Nah, ketika kita bermain, misalkan bermain layang-layang ya. Karena kayaknya kalau kita bermain layang-layang hanya sendiri, rasanya bagaimana ya? Tidak seru ya adik-adik ya. Kita tidak bisa tertawa bersama, tetapi ketika kita bisa bermain bersama-sama, ya, menerbangkan layang-layang kita bersama, itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi kita. Kita merasa bersuka. Nah, apalagi ya adik-adik ya, kita bermain
Nah, misalkan bermain sepak bola. Nah, adik-adik bermain sepak bola tentunya tidak mungkin kan sendirian. Kita bisa bermain bersama-sama, yaitu satu tim. Ya, kita juga harus bermainnya itu bekerja sama supaya kita menghasilkan permainan yang baik, bisa menghasilkan gol. Ya, itu ketika kita bermain, berlari-lari bersama, itu sesuatu yang sangat mengasihkan bagi kita. Atau misalkan ketika kita di sekolah minggu, ya, kita juga memiliki sahabat, teman-teman ya di sekolah minggu. Nah, kita juga bisa melakukannya, kita membaca Alkitab bersama-sama adik-adik ya. Atau kita juga bisa memuji, menyanyi bersama-sama seperti yang suka kita lakukan ya ketika kita sudah tatap muka, ketika guru sekolah minggu menyuruh adik-adik memuji Tuhan, pasti adik-adik mau ya selalu angkat tangan. Misalkan siapa yang mau memuji Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan. Nah, karenanya adik-adik, ketika kita mempunyai sahabat ya, kita harus mengasihi mereka, mencintai mereka ya. Jangan kita usil kepada teman kita, kepada sahabat kita, atau jangan sampai menyakiti hatinya ya. Itu tidak boleh ya adik-adik. Atau apalagi misalkan kita memukulnya ya. Kita harus saling mengasihi ya adik-adik ya. Nah, terlebih ketika teman kita memerlukan pertolongan, kita juga harus selalu siap sedia menolong teman kita. Kita caranya juga harus selalu mendoakan ketika teman kita sakit, sahabat kita sakit, kita harus mendoakan supaya mereka, teman kita itu bisa sembuh lagi, bisa bermain lagi. Nah, adik-adik, kiranya kita bisa menjadi anak-anak yang selalu mengasihi sahabat-sahabat, teman-teman kita, orang tua, terlebih mengasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan pengajaran firman Tuhan adik-adik ya. Yaitu kita boleh punya sahabat. Siapa saja sahabat kita? Bisa orang tua, bisa kakak adik, bisa teman di sekolah, bisa teman di rumah. Terlebih lagi sahabat kita yang sejati adalah Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita akan membaca Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah adik-adik, nanti persembahan adik-adik nanti sampaikan kepada orang tua, nanti orang tua yang akan membawa ke gereja ya adik-adik ya. Dan kita juga akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 433, Aku Suka Membagi. Bagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Dan kepada
Adik-adik, kita akan bawa persembahan kita dalam doa dan kita juga akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan Tuhan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami ini yang nanti akan dibawa oleh orang tua kami ke gereja Tuhan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah semua Tuhan pemberian-Mu ini Tuhan menjadi sukacita Tuhan bagi kami untuk selalu memberi ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu dalam peliharaan Tuhan sehingga kami boleh bertemu lagi Tuhan di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sesuai dengan tema kita hari ini, persahabatan. Nah, kita juga akan memuji Tuhan dengan kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ya adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu berkat. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik silakan duduk kembali, ibadah kita selesai, sampai berjumpa minggu depan.